Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sama-sama kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan kita. Dan kita terus membawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Perasaan kehendak kami bawa kepadamu dalam kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Inilah persembahan pujian kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang bertahta atas pujian kami. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Kau terbesar, dalam mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Engkau Allah yang terbesar dan termulia. Mari sama-sama nyanyikan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. ya Yesus. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biar semua, Biarlah semua memujimu. haleluya. Sebab Engkau Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur hidup di dalam penyertaan. Dalam setiap musim kehidupan kami boleh mengalami kasih-Mu yang memelihara. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami seperti tanah gembur untuk ditanami benih firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati kami. Sehingga setiap apa yang kami dengar dari firman-Mu ini, itu akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman pagi hari ini. Kami yang percaya menyambut dengan mengatakan amin. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita masih ingat di tahun 2024 yang lalu, kira-kira tanggal 2 Desember ya, Ibu Sri Mulyani pernah memberikan prediksi bahwa tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi nampaknya hanya sekitar 3,2%. Dan prediksi ini nampaknya bukan satu hal yang kosong Bapak Ibu. Buktinya di tahun 2025 saja. Sampai Maret ini saja ada sekitar 9 perusahaan yang besar yang melakukan PHK. Yang lalu kita dengar salah satunya adalah Sri
Group telah mem-PHK sekitar 11.025 karyawan. Kita mendengar juga Alfamart rencana menutup sekitar 400 gerainya. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Di berbagai hal yang lain kita menjumpai keresahan ini. Ada satu teman saya itu yang usahanya itu jualan makanan begitu. Kalau di waktu-waktu yang lalu dia bisa menjual satu hari itu 300 pak begitu. Sekarang untuk mencapai 30 pak satu hari itu satu hal yang tidak mudah. Seorang gembala sidang di Jakarta juga 1 minggu yang lalu baru saja sharing kepada saya. Beliau harus memangkas banyak program gereja karena juga perekonomian di Jakarta begitu stagnan, Bapak Ibu. Dan ada berbagai hal yang menunjukkan satu gejala, satu kondisi yang begitu sulit akhir-akhir ini. Dan seorang sosiolog pernah mengatakan begini, kalau kondisi ekonomi itu terganggu, biasanya hal-hal yang lain itu juga mengalami gangguan. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, dan katanya kalau ininya terganggu, ini bisa terganggu Bapak Ibu. Ya. Tapi semoga cinta kita tidak terganggu karena ini. Amin. Nah, kondisi ini tidak tahu kita mau katakan seperti apa. Kalau Bapak Ibu dan Saudara nggak setuju dengan istilah gelap, saya nggak tahu istilah apa yang bisa kita pakai untuk mengatakan ini. Yang jelas Bapak Ibu, situasi ini begitu sulit, memberikan tekanan di dalam kehidupan masyarakat yang ada. Dan di dalamnya mungkin kita juga mengalami. Ada situasi yang tidak mudah, di mana kita harus memperjuangkan harapan di tengah tekanan ini. Dan ternyata Bapak Ibu, kondisi serupa pernah dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca di kitab Yeremia, secara khusus pagi hari ini kita akan merenungkan di Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 14. Israel pernah menghadapi suatu kondisi yang sulit. Bagaimana tidak Bapak Ibu, di tahun itu ketika surat ini ditulis, ketika kitab ini ditulis, Israel tengah mengalami pembuangan. Dan dalam sejarahnya kita tahu bahwa Israel itu dibuang ke Babel itu dalam 3 tahap. Dan di dalam pembuangan yang pertama yang sebenarnya menjadi latar belakang teks ini ditulis, kita bisa menemukan bagaimana perasaan orang Israel itu mengalami tekanan yang begitu hebat. Di satu sisi mereka tercerabut dari bangsanya. Mereka mengalami satu trauma besar. Bagaimana mungkin negeri perjanjian yang mereka rebut dengan susah payah, kini mereka harus dicabut dari bangsanya dan dibuang ke Babel. Menjadi orang buangan, menjadi orang tawanan itu tidak mudah. Dan pada saat yang bersama Bapak Ibu, ada nabi-nabi palsu, ada orang-orang yang memberitakan kabar tidak benar bahwa masa pembuangan itu tidak lama lagi berlangsung. Oleh karena itu akhirnya apa? Bangsa Israel menghadapi pengharapan yang palsu dari nabi-nabi palsu tersebut. Oleh karena mereka merasa sebentar lagi pembuangan akan selesai, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak bergairah dan tidak antusias berbuat begitu rupa di negeri pembuangan itu. Padahal Bapak Ibu, Nabi Yeremia jelas menubuatkan bahwa pembuangan itu berlangsung 70 tahun lamanya. Oleh karena itu apa Bapak Ibu? Firman Tuhan datang melalui Nabi Yeremia hendak memberikan sebuah pesan penguatan bahwa di masa-masa pembuangan yang masih begitu panjang itu sebenarnya ada harapan bagi bangsa ini.
Di dalam tekanan yang begitu berat di pembuangan itu, sebenarnya ada kekuatan dari Allah yang mereka berikan. Allah berpesan kepada Yeremia. Kita bisa membaca di pasal 29 ayat 4 sampai ke 6 Bapak Ibu. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ada satu pesan yang menarik di sini. Allah tidak mengatakan kepada Yeremia, supaya Yeremia memberi pesan, sabar, sebentar lagi penderitaan ini akan selesai. Namun justru apa? Nabi Yeremia mengatakan, mari dirikan rumah. Sebenarnya terjemahan lain mengatakan dirikan dan tinggallah di situ. Dan tidak hanya mendirikan rumah. Tetapi bangsa Israel juga dikatakan apa? Mari bertanamlah di situ. Dan tidak hanya bercocok tanam dan mendirikan rumah Bapak Ibu. Mereka juga diperintahkan untuk apa? Mencari jodoh. Ya, tentunya di antara bangsa Israel itu. Dan apa? Mencarikan menantu. Kalau kita membaca pesan ini, apa yang sebenarnya ada di baliknya Bapak Ibu? Orang bercocok tanam atau diperintahkan untuk membangun rumah dan ditinggali. Itu bukan berbicara mengenai masa yang singkat. Itu bukan berbicara mengenai waktu hitungan bulan atau 1-2 tahun. Bahkan instruksi untuk mencari jodoh dan mencarikan jodoh anaknya. Itu sudah berbicara mengenai generasi dan generasi. Paling tidak ada 3 generasi yang eksis dalam masa pembuangan. Sekali lagi penekanan di balik instruksi ini apa? Masa pembuangan itu masih lama. Karena itu jangan pasif menghadapi realita yang kamu hadapi. Jangan kamu pasrah dengan situasi yang kamu alami. Pembuangan belum selesai 1-2 minggu atau 1-2 tahun ke depan. Masih 70 tahun. Daripada engkau berpangku tangan, hadapi realita ini, jalani hidupmu, jaga kelangsungan hidupmu, dan lakukan apa yang bisa kamu kerjakan. Tekanan atau kondisi sulit tidak bisa rampung atau bisa dijalani hanya dengan meratap atau menyesali keadaan. Tetapi salah satu cara atau jalan yang terbaik untuk melalui itu adalah menghadapi realita itu. Amin. Saya punya seorang teman baik yang dulu waktu kita kuliah itu Bapak Ibu. Praktek dia itu ke salah satu gereja di Malang ini. Dia itu kalau berangkat siang hari itu jalan itu melalui rel kereta api itu Bapak Ibu. Gitu. Karena ternyata gereja itu nggak jauh dari stasiun, tapi ya cukup jauh. Jalan kaki dari Karanglu ke Malang kota itu kan panas-panas. Biasanya sampai di gereja itu tugasnya adalah melipat warta gereja. Dulu masih zamannya lipat warta gereja ya Bapak Ibu ya. Dan itu jumlahnya ratusan, bisa ribuan. Biasanya masih dalam keadaan lapar, dia melipat warta gereja. Dan selesai melipat warta-warta gereja, tugas berikutnya dia harus membersihkan WC. Ngosek WC itu.
Nah, suatu kali dalam keadaan yang lapar dan hatinya lagi gundah begitu, sambil mengosek WC itu Bapak Ibu, dia berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya lebih tepatnya bukan berdoa, mengeluh kepada Tuhan. Ketika dia ngosek WC itu, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini apa Tuhan? Kosean berikutnya masih dia mengatakan, Tuhan, ini apa Tuhan? Lalu dia bercerita saudara, kemudian dia mendapatkan satu kesan. Ada suara berbicara di dalam hatinya. Dan suara itu jelas berkata kepada dia katanya, hai anakku, itu WC. WC ya WC. Sudahlah gak usah tanya itu apa. Kosek saja sampai bersih. Itu WC anakku. Kesan itu kemudian menyadarkan dia. Ketimbang dia meratapi nasibnya, meratapi rasa laparnya, dia kemudian membersihkan WC itu. Dan setiap minggu ketika dia datang, dia tidak tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan apa ini? Tetapi yang dia lakukan adalah membersihkan itu sampai bersih. Kalau di beberapa waktu yang lalu tagarnya adalah pergi atau kabur saja dulu Bapak Ibu. Mari kita ganti tagar kita. Hadapi realita kita tanpa menyerah kepada keadaan. Amin. Coba katakan kiri kanan. Hadapi realitamu. Jangan menyerah kepada keadaan. Dan Bapak Ibu nasihat berikutnya. Bangsa Israel ya di ayat 7 justru diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Di negeri pembuangan. Mereka sebenarnya dibuang Bapak Ibu. Sebenarnya bukan seperti budak di Mesir sebenarnya Bapak Ibu. Namun mereka sebenarnya ditempatkan di satu wilayah yang bernama Kota Nippur. Di mana kelompok-kelompok pembuangan, sebenarnya bukan hanya orang Israel, ada banyak tawanan dari berbagai bangsa itu ditempatkan di daerah-daerah Nippur itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendiami dan membangun kembali kota-kota yang rusak akibat pertempuran antara Babel dan Asyur. Oleh karena itu apa Bapak Ibu? Perintah untuk tadi mendirikan rumah, bercocok tanam dan kemudian berkeluarga itu masuk akal. Karena apa? Mereka ada di dalam satu tempat yang mereka bisa melakukan itu. Namun sekali lagi tambah menariknya ketika bangsa Israel ini justru diminta berdoa dan mencari atau mengusahakan kesejahteraan bagi Babel. Bayangkan kalau Bapak Ibu ada di negeri pembuangan. Orang-orang yang menjajah Bapak Ibu. Memisahkan Bapak Ibu dari tanah air dan keluarga besar. Dan kita diminta untuk berdoa. Sebenarnya kata di situ sebenarnya menggambarkan pedulilah, carilah kesejahteraan atau shalom untuk negeri itu. Perasaan Bapak Ibu dan saya gimana? Orang-orang yang menjajah Israel, tapi justru Allah perintahkan Israel untuk berdoa bagi penjajah itu. Ini satu hal yang tidak mudah dilakukan. Dan bukan hanya mengusahakan atau mencarikan atau membangun kesejahteraan bagi kota itu. Bangsa Israel juga diminta berdoa untuk kesejahteraan kota. Ini satu nasihat yang tidak mudah dilakukan. Namun apa sebenarnya yang Tuhan mau di balik instruksi ini Bapak Ibu?
Tuhan mau Bapak Ibu, bangsa Israel tidak memiliki mental korban di tengah keadaannya. Orang-orang yang memiliki mental korban biasanya memandang keadaan itu secara apatis dan pesimis. Ada mungkin perasaan yang mengatakan ini dia yang salah. Saya korban. Saya kok kenapa seperti ini? Itu adalah orang-orang yang mengalami mental korban. Tetapi Allah tidak mau Israel menjadi bangsa yang memiliki mental korban. Tetapi di tengah keterpurukan dan tekanan itu, firman Allah menginstruksikan beri kontribusi positif bagi perubahan keadaan di sekitarmu. Allah menghendaki kita tetap melakukan yang terbaik untuk menyumbangkan segala yang positif bagi perubahan keadaan ini. Amin. Dan itulah sebenarnya tugas daripada umat Tuhan. Kesaksian hidup kita itu terpancar dari apa yang kita lakukan dengan memberi tindakan yang positif. Kalau orang reaktif, sekali lagi biasanya akan menyesali keadaan. Tetapi orang yang bermental pemenang adalah orang-orang yang mengusahakan perubahan. Amin. Kita bersyukur melalui COVID tahun lalu ya Bapak Ibu. Banyak mahasiswa kami itu berkeluh kesah, Pak, paket data habis untuk Zoom. Ada mahasiswa saya yang kemudian nggak lanjut Bapak Ibu. Dia itu mengalami kesulitan. Karena apa? Kebetulan ada penyergapan teroris di daerahnya. Sehingga PLN harus memutuskan listriknya. Dia harus pergi ke satu tempat yang lain. Ada lagi yang harus menabung uang untuk bisa pindah ke kota dan mencari sinyal. Dan saya mengatakan, bukan hanya kamu yang mengalami kesulitan. Pengajarnya pun juga mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Karena nggak mungkin ya terus melakukan pengajaran lewat Zoom meeting begitu. Orang kan bosan Bapak Ibu diajar 1 jam, 2 jam itu di depan layar itu membosankan. Sehingga mau nggak mau saya harus membuat video ajar. Dan karena saya bukan orang yang punya kemampuan video editing Bapak Ibu. Dan nggak punya fasilitas yang bagus. Nah kalau rekaman itu Bapak Ibu, sementara saya rekaman itu, petugas kebun potong rumput. Gitu. Lagi coba saya cari agak malam, rekaman jam 7. Lagi rekaman, tetangga sebelah ketuk-ketuk pintu. Pak Le, aku bilang, shh. Rekaman 4 kali Bapak Ibu. Dan ada satu rekaman, itu yang saya buat sampai jam 4 pagi. Karena saya jengkel dengan keadaan, lagi rekaman ada orang potong rumput dan sebagainya. Tempat yang tidak ada gangguannya adalah di ruang rapat kantor. Dan waktu yang terbaik adalah jam 12 malam. Namun saya bersyukur keadaan itu tidak membuat saya menjadi mental korban. Tetapi bersama Tuhan bisa memberikan kontribusi yang baik. Di tengah keadaan yang sulit, mari kita bawa shalom itu. Dunia hari-hari ini mengalami kekhawatiran, kecemasan, mengalami tekanan. Tetapi anak-anak Tuhan yang dimana Allah hadir di dalam hidupnya, maka mari kita hadirkan shalom itu, damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Amin. Bila shalom itu hadir dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, mungkin ketika kita melayani pelanggan kita, ketika kita mengajar, ketika kita ada di rumah dan seterusnya, maka sejahtera itu, sukacita itu terpancar dari kehidupan kita. Bawalah shalom itu. Lalu Bapak Ibu,
di ayat yang ke-10. Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara orang, dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku membuang kamu. Pesan Tuhan ini menegaskan dengan kuat bahwa Allah di balik keadaan yang sulit itu, Allah memiliki rancangan yang pasti atas umatnya. Ada desain, ada rancangan, ada rencana yang Allah sedang realisasikan melalui keadaan itu. Kenapa bangsa Israel harus dibuang 70 tahun? Karena itu merupakan kasih Allah yang berbentuk disiplin bagi mereka. Yang tujuannya apa? Untuk mengembalikan mereka kembali kepada jalan Tuhan. Namun walaupun Israel menghadapi pendisiplinan 70 tahun, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Itu ditunjukkan dengan jelas, kalau kamu mencari aku, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, aku akan ada padamu. Aku akan memulihkan engkau bila engkau mencariku sungguh-sungguh. Dan jangan khawatir, ini bukan ending, ini bukan akhir. Karena di balik keadaan itu ada rencana, ada desain Allah yang sedang dikerjakan. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan tekanan-tekanan itu. Tapi mari kita ubah angle kita dalam melihat kondisi ini. Mari kita izinkan Allah menjernihkan hati kita dan melihat sebenarnya apa yang Tuhan mau di balik ini semuanya. Kalaupun keadaan ini belum berubah baik dalam waktu dekat, namun iman kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita melihat rencana, kalau kita melihat waktu atau dimensi waktu, biasanya kita seperti membaca buku. Buku itu kan kalau kita baca, yang kita tahu sebenarnya Bapak Ibu adalah halaman yang sudah kita baca atau kita lalui. Atau halaman yang tengah kita baca. Waktu bagi kita seperti itu. Yang kita ketahui sesungguhnya adalah apa yang sudah kita alami dan apa yang tengah kita hadapi. Tetapi kita tidak tahu, tidak memiliki perspektif akan apa yang akan terjadi di depan. Namun Allah beda Bapak Ibu. Waktu di hadapan Allah tidak seperti di hadapan manusia. Bentangan waktu itu bagi Allah ada di depannya. Dan artinya apa? Masa lalu, saat ini, dan masa depan itu terbentang jelas di hadapan Allah. Kalau Allah berbicara mengenai rencana penggenapan janjinya, itu bukan sesuatu yang Allah belum tahu. Allah sudah tahu di masa depan itu. Ini berarti apa? Allah sebenarnya mengajar kita untuk menunggu realisasi atau penggenapan janji Allah yang sudah Allah genapi di masa depan itu. Dan kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa di tengah kesulitan apapun, di dalam tekanan apapun, Allah punya rencana dan Allah terbuka untuk kita cari dan kita minta tolong. Bapak Ibu, kita masih ingat satu kisah
Ada seorang wanita dari Belanda. Tak tahu tetangganya Pak Trik atau bukan. Ibu ini namanya Corrie ten Boom. Ibu ini gambarnya ini. Dia bersepakat dengan keluarganya untuk menolong orang-orang Yahudi yang akan dieksekusi oleh Nazi di kamp konsentrasi. Nah, dia punya rumah Bapak Ibu. Rumahnya itu toko dan rumah. Itu di dalam rumahnya itu sebenarnya di balik almari itu. Itu ada ruang yang ruang rahasia gitu. Yang bisa dibolong dan itu sebenarnya tempat untuk dia menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar Nazi. Banyak orang yang ditolong itu. Nah, ini kan sebenarnya toko arloji. Namun Bapak Ibu satu kali, entah ada yang berkhianat atau entah ada mata-mata Jerman. Corrie ten Boom bersama dengan adiknya kemudian ditawan oleh Jerman. Dalam penawanan itu, adik Corrie ten Boom yang bernama Betsy itu akhirnya mati tereksekusi. Dan menariknya dalam kisah hidup Corrie ten Boom, Tuhan menyelamatkan dia itu dengan cara yang ajaib. Kenapa kok Corrie ten Boom itu bisa selamat dan lepas dari kamp konsentrasi Jerman? Dia harusnya akan dihukum atau dibawa di konsentrasi Ravensbrück. Hal itu terjadi kenapa Bapak Ibu? Karena ada kesalahan catat dalam administrasi. Seharusnya Corrie ten Boom itu dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang sebentar lagi dieksekusi. Namun Bapak Ibu, karena kesalahan klerikal administratif, dia dicatatkan di daftar orang-orang yang sebentar lagi dibebaskan. Dan itu cara Tuhan yang kemudian membuat Corrie ten Boom dilepaskan. Padahal Bapak Ibu, tidak lama atau tidak selang lama dari Corrie ten Boom itu dibebaskan. Rombongan wanita yang ditawan bersama mereka, sama dia, itu kemudian dieksekusi mati oleh Jerman. Dari situ Corrie ten Boom mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan dia kemudian memberitakan Injil dengan begitu semangat. Ada satu catatannya yang menggugah hati saya. Dan saya ingin membacakan untuk kita semuanya. Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang kita kenal. Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan yang sudah kita kenal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari berikutnya. Namun kita mengenal Tuhan yang memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan syukur kita. Sebab Dia adalah harapan. Bukan dengan kekuatan kita jalan, namun dengan pertolongan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai respon, sebagai kepercayaan yang kita taruh. Jalan
yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan yang menopangku. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sekali lagi naikkan pujian ini sebagai ekspresi percaya kita. Ada harapan di dalam Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Haleluya. Terima kasih. Tolong kami. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Terima kasih. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, Engkau adalah harapan bagi hidup kami. Dalam situasi yang mungkin tidak mudah dihadapi oleh umat-Mu hari-hari ini, tolong ya Tuhan, untuk setiap kami bisa bertahan melalui kondisi-kondisi hidup kami. Kami bisa menghadapi realita yang kami alami tanpa kami menyerah kepada keadaan kami. Dalam situasi itu Tuhan, tolong kami untuk menghadirkan shalom-Mu itu, damai sejahtera-Mu itu dalam apa yang kami kerjakan. Karena kami percaya rancangan-Mu itu terbaik untuk kami. Dan Engkau mendengar doa kami. Kami serahkan firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup berpegang pada janji-janji-Mu. Kami boleh fokus kepadamu, memegang janji-Mu, dan mencari-Mu dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mengatakan amin. Bagimu
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.